Untuk yang materi kedua ini digitalisasi citra. Digitalisasi citra adalah proses mengubah citra kontinu atau analog menjadi citra digital yang dapat diproses oleh komputer. Proses ini mencakup sampling, kuantisasi, serta menentukan resolusi dan kedalaman warna. Citra itu yang bisa diolah oleh komputer adalah citra digital. Kalau citra yang sampean print, yang terpajang di Figora, foto, itu nggak bisa diolah oleh komputer kalau tidak dirubah menjadi citra digital. Jadi citra yang sudah jadi ditaruh di Figora atau di kertas, itu sampean rubah dulu jadi citra digital. Caranya gimana? Bisa melalui scan. Di scan pakai alat scanner atau sampean foto melalui kamera HP atau webcam, itu bisa menjadi citranya jadi digital. Setelah jadi digital, baru citra tersebut bisa diolah oleh komputer. Paham ya? Kan kalian nggak pernah kan foto dari Figora tiba-tiba ganti warna, yang awalnya berwarna terus jadi hitam putih. Itu nggak mungkin kan? Kalau kejadian paling dulure sampean gak dicat, diambil foto ini fotokopi, hasil fotokopi ini ditaruh di situ. Tapi kan tetap tidak diolah oleh komputer karena fisik kan dia kan harus dijadikan digital dulu. Citra kontinu atau analog itu dirubah jadi digital dulu supaya bisa diproses oleh komputer. Nah, ada beberapa proses untuk perubahan ini. Yang pertama sampling, kemudian kuantisasi, resolusi, dan kedalaman warna. Apa nanti akan dibahas di materi hari ini. Ini citra kontinu versus citra digital. Citra kontinu atau analog adalah citra yang memiliki nilai intensitas yang bervariasi secara terus-menerus. Contohnya itu gambar yang kita lihat dengan mata, foto cetak dan gambar pada film. Mata kita pada saat kita melihat sesuatu, pernah nggak gambar itu jadi kotak-kotak? Pasti mulus kan? Walaupun mungkin ada yang warnanya itu murni warna full color, ada yang warnanya mungkin ada yang tahu buta warna. Buta warna kan ada warna-warna yang nggak bisa dilihat sesuai dengan warna sebenarnya. Nah, tapi pada dasarnya citra yang dilihat oleh mata atau gambar yang dilihat oleh mata itu bentuknya itu ya mulus ya sesuai dengan bentuknya. Kalau dia melengkung ya kelihatan melengkung. Pernah nggak kalian kan nggak pernah kan lihat teman kalian terus jadi kotak-kotak kayak Minecraft, nggak pernah kan? Pernah, karena memang citra yang dilihat oleh mata itu ya citra kontinu atau analog. Nah, beda kasus dengan citra digital. Kalau citra digital, citra yang direpresentasikan dalam bentuk pixel dengan nilai diskrit atau nilainya terbatas. Kalau citra analog itu nilainya tidak terbatas karena kan mata kita yang membuat mata kita ya Tuhan, Allahu Akbar ya kan. Ya tentu enggak batasnya ya hanya Allah yang tahu. Tapi kalau citra digital batas warnanya dari 0 sampai 255. RGB-nya 0 sampai 255. Jadi citranya itu warnanya terbatas, nilai diskrit dari 0 sampai 255. Dan bentuknya pixel sebenarnya. Sebenarnya itu enggak, bentuknya mulus itu enggak kalau citra digital. Sebenarnya bentuknya itu kotak-kotak. Tapi semakin banyak kotak-kotaknya, semakin kelihatan mulus gambarnya. Coba kalian lihat gambar hasil dari foto yang resolusinya 3 MP atau VGA, kalian bandingkan dengan kamera sekarang berapa MP? 100. Ada kan? 100 megapiksel. 100 megapiksel itu kalau kalian cetak di banner itu ya masih kelihatan jelas. Banner gede itu cetak gede. Tapi kalau kalian nyetak gambar itu dari kamera yang kameranya kamera VGA, tahu kamera VGA? Jadul, kamera digital yang hanya 2 megapiksel atau 3 megapiksel, itu kalau kalian cetak di banner gede, itu akan jadi kotak-kotak.
memaksa. Ukurannya nggak segitu, tapi kalian paksa dicetak, jadi hasilnya kotak-kotak. Karena bentuk dari citra itu kan kotak ya, metrik ya. Di dalam metrik itu isinya kotak-kotak lagi, pixel. Makanya kalau gambarnya ini, kalau di sini, kalau kita lihat dengan mata kita, ini akan kelihatan mulus seperti ini bentuknya. Tapi kalau dijadikan ke citra digital, sebenarnya dia itu kotak-kotak. Tapi kenapa kok kelihatan mulus? Karena kotak-kotaknya banyak. Kalau kalian lihat sesuai dengan ukurannya, kelihatannya akan mulus. Tapi kalau ukurannya itu kalian perbesar, kalian paksa dia yang awalnya mungkin 100 kali 100 pixel, kalian paksa diperbesar jadi 1000 kali 1000, maka akan kelihatan kotak-kotaknya. Paham? Nah, bentuknya itu ya kotak-kotak digital ini. Enggak mulus seperti ini, enggak. Makanya kalau kalian beli kamera itu ya biasanya kan milik kamera yang gede resolusinya kan 100 megapiksel, berapa megapiksel. Zaman sekarang paling nggak ada kamera HP yang 12 megapiksel. Nggak payu paling total samun. Nah, sebuah citra digital adalah versi diskrit dari citra kontinu. Jadi citra digital itu ya sebenarnya citra kontinu yang dirubah jadi citra digital. Kalau di citra kontinunya kita lihat itu akan bentuknya itu mulus banget kalau dengan mata kita. Kalau dia difoto dan dijadikan digital akan kelihatan mulus kalau resolusinya sesuai dengan yang kita lihat. Tapi kalau kita paksa untuk dia menjadi lebih besar lagi, akan kelihatan nanti bentuknya jadi kotak-kotak. Semakin kotak-kotak, semakin gede semakin kelihatan kotak-kotaknya. Nah, proses konversi dari kontinu ke digital ini dilakukan dengan dua tahap utama, sampling dan kuantisasi. Apa itu sampling dan kuantisasi? Yang pertama sampling. Sampling ini proses membagi citra kontinu menjadi titik-titik diskrit atau pixel pada grid. Jadi citra sing ketoke mau mulus dengan mata kita rubah menjadi pixel-pixel sesuai dengan ukuran resolusi lensa yang kita gunakan. Paham ya? Sesuai dengan ukuran resolusinya. Karena walaupun kamera HP yang sering kita gunakan resolusinya itu mungkin 60 megapiksel, tapi kan kadang-kadang kita tidak menggunakan yang full 60. Kadang kita bisa membuatnya lebih kecil atau membuatnya lebih kecil lagi kan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, semakin banyak titik yang diambil, semakin tinggi ketajaman citra digital yang dihasilkan. Semakin banyak titik yang diambil atau semakin banyak piksel yang akan dihasilkan, tentunya citra itu akan semakin tajam, semakin jelas. Nah, ini coba kita lihat di sini. Citra aslinya itu ukurannya 256 kali 256 piksel. Berarti matriksnya ukuran 256 kali 256. 256 baris, 256 kolom. Paham ya? Kita lihat di sini dulu. Yang ini 256 kali 256, kemudian yang sebelah kanan ini ukurannya 128 kali 128. Kelihatan nggak perbedaannya? Yang sebelah kanan ini, yang ini kelihatan agak kurang jelas ya, agak ngeblur ya. Nah, terus kita lihat yang bawah 64 kali 64 tambah kotak-kotak. Kita lihat sebelah kanannya 32 kali 32 tambah kotak-kotak lagi. Paham? Karena sebenarnya yang 32 ukurannya itu enggak segini, tapi kita paksa ukurannya itu seukuran dengan 256 kali 256, maka dia akan jadi kotak-kotak kelihatannya. Kalau dia ukurannya itu kan hanya 32 kali 32, kita tampilin lebih kecil dari ini, enggak pas seukuran dengan ini, hasilnya dia akan kelihatan jelas, tapi kelihatan jelas kecilnya. Paham ya? Kecil tapi jelas. Karena kita paksa untuk diperlebar, dibesarkan, otomatis kelihatannya ini maka jadi kotak-kotak.
kelihatan nggak jelas, kayak game Super Mario Bros, kotak-kotak kan. Nah, kayak gini ki. Oke, paham sampai gini? Semakin besar resolusi, semakin jelas gambarnya. Semakin kecil resolusi, semakin ya kurang jelas kualitas gambarnya. Kalian sebagai orang yang sering melihat foto, melihat gambar, senang lihat yang jelas apa senang lihat yang nggak jelas? Jelas kan? Tapi otomatis penyimpananmu semakin sesek. Karena semakin gede gambar, semakin besar ukuran metriknya, semakin besar ukuran filenya. Paham ya? Jadi kalau samplingnya rendah, gambar akan tampak kasar dan tidak detail. Kalau sampling tinggi, gambar lebih halus dan mendekati citra asli. Ya contohnya kalau lensa kalian bisa menangkap 256 kali 256, hasilnya nanti jelas seperti ini. Tapi kalau lensa kalian tuh semakin kecil kualitasnya, kapasitasnya, ya gambarnya nggak terlalu jelas. Paham ya? Ya coba sampean lihat lah foto yang zaman dulu, hasil kamera digital yang zaman dulu dengan kamera zaman sekarang. Dari segi megapiksel kan sudah beda kan, dari segi kualitas gambar juga sudah beda. Kemudian kuantisasi. Kuantisasi adalah proses menentukan nilai intensitas warna setiap piksel dalam citra digital. Menentukan nilai intensitas warna setiap piksel dalam citra digital. Kalian merubah citra dari kontinu ke citra digital, itu pengen merubahnya itu menjadi warna apa? Menjadi yang berwarna, yang menggunakan tingkat 256 keabuan, atau menggunakan hanya 32 gray level. 256 ini berarti dari 0 sampai 255. Ini berarti warna full. Paham ya? Ini berarti warna full. Yang didapat nanti akan gambarnya, warnanya akan sesuai dengan yang kalian foto, yang kita rubah. Dari citra analognya akan sesuai dengan citra digitalnya. Tetapi kalau yang 32 gray level ini dia itu enggak dari 0 sampai 255, hanya 32 tingkat keabuan saja. Lebih kecil tingkat keabuannya. Kalau ini enggak kelihatan perbedaannya. Kalau yang ini 16 gray level, yang ini 8, 4, yang ini 2 gray level. Semakin sedikit tingkat keabuannya, maka kualitas gambar kalian akan semakin berbeda dari gambar aslinya. Warnanya. Paham ya? Kenapa? Karena warna-warnanya akan disesuaikan dengan tingkat keabuan yang kalian inginkan. Ketika kalian menggunakan 256 tingkat keabuan, maka secara umumnya gambar itu akan dirubah sesuai dengan warnanya, karena warna itu kan dari 0 sampai 255. Ya berarti fotolah dan jadikan menjadi digital sesuai dengan warnanya. Tetapi kalau kalian menggunakan tingkat keabuan hanya dua tingkat keabuan, otomatis foto kalian harus dipaksa menjadi hitam dan putih, gambarnya kayak ngono. Paham ya? Ketika ada piksel yang lebih condong ke area putih, dia akan dijadikan putih. Ketika ada piksel yang condong ke hitam, dia akan jadi hitam, nggak jadi abu-abu. Paham ya? Karena opsi keabuannya hanya 2. Makanya di sini kelihatan banget kan hitam dan putihnya, tapi ini hitam dan abu-abu. Sebenarnya putih, cuma dicetaki kayak gini. Paham ya? Nah, ketika 256 gray level ini mirip dengan aslinya, 32 gray level ini masih lumayan mirip, 16 gray level tambah sedikit tingkat keabuannya, tambah mendekati kartun, 8 gray level tambah mendekati kartun lagi. Ya kan, kayak cara apa ya? Warna yang ada di karakter kartun kan. Kartun kan nggak detail banget wajahnya.
warnanya kan, kalau warnanya itu dia orang apa, kartunnya kayak Naruto, warnanya kan langsung warna kulitnya kan ya itu saja, nggak ada arsiran-arsiran yang detail banget, paling di area pinggir untuk shadownya saja, ya nggak, untuk bayangannya saja kan. Kayak ini kan hanya di pinggir-pinggirnya tok. Ketika dia ada di pipi, dia akan lebih gelap lagi. Tapi ketika ada di area yang mendekati ke hidung, dia lebih terang. Di area yang lebih terang lagi, di area yang lebih apa, dapat cahaya, dia akan lebih putih lagi. Dia lebih ke vektor gambarnya, karena hanya menggunakan 8 tingkat keabuan. Ini hanya 4, malah kayak gini. Ini hanya 2, kayak gini. Nah, ketika kalian memilih kuantisasinya, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian pengen yang sesuai gambar aslinya warnanya, atau kalian ingin memodifikasinya supaya nggak banyak-banyak tingkat keabuan, itu ya bisa. Paham ya? Bisa. Ketika kalian ingin membuat aplikasi yang menerjemahkan gambar foto menjadi gambar kartun, ya jangan pakai yang 256. Pakai yang 8 saja. Pakai yang 2, Pak, ya kayak tadi kartun. Lah sama lihat wajahnya itu yang 2. Kan gak jadi wajah nih. Ya kan? Malah bentuk wajahnya hilang. Yang lebih masuk akal untuk jadi kartun ya yang 8 gray level ini, atau mini-mini mau yang 4 ini. Itu ya masuk akal yang 8. Ya kan? Iki sampean mau memodif sedikit itu nggak terlalu banyak yang harus dimodif. Tapi kalau yang 256 ini masih banyak yang harus dimodif untuk jadi gambar kartun. Jadi kalau kalian menggunakan kuantisasinya rendah, misalnya hanya 2 bit atau 4 level warna, ini akan menghasilkan citra yang kurang detail. Tapi kalau kalian ingin menghasilkan citra yang kualitasnya tinggi, berarti harus pakai yang full 256 level keabuan atau 8 bit. Umumnya citra itu 8 bit ya. 256 8 bit umumnya. Tapi kalau kalian mau press lebih sedikit lagi ya bisa pakai 2 bit atau 1 bit yang hanya ini biner hitam putih, ini ya bisa. Untuk apa sih Pak hitam putih? Biasanya untuk apa citra hitam putih? Ronsen, tahu ronsen? Citra MRI, ronsen biasanya tulang. Nah, itu kan biasanya pakai citra hitam putih. Citra warna Pak, tambah bingung kalau pakai 256. Dokternya bingung. Wong kita hanya ingin tahu tulang sama kalau ada retak-retakan kita ingin tahu retakannya di mana, kok kalian kasih warnain 256. Mbak dokternya nyawang nang ndi. Kalau hitam putih kan wis pasti yang tulang yang putih itu kan pasti kelihatan jelas mana yang retak mana yang tidak. Paham ya? Jadi walaupun ini hanya 2 tingkat keabuan hitam dan putih, gampangannya kayak ngono, itu ya bisa memberikan manfaat untuk penggunanya. Paham ya? Jadi setiap tingkat keabuan, setiap tingkat gray level itu bisa memberikan manfaat untuk setiap penggunanya, tergantung untuk apa. Kalau kalian untuk foto pernikahan pakai yang 2 gray level, ya dimarahi sama yang nikah. Gak jelas hitam putih nah. Tapi kalau sampean memberikan foto yang untuk kedokteran yang fotonya itu hanya hitam dan putih, kalian beri yang 256 gray level ya gak fokus dokter ya. Paham ya? Jadi harus menyesuaikan dengan kasus yang ingin kalian selesaikan. Saya ingin di mana sih ini? Nah, terus di sini 1 pixel sama dengan 8 bit sama dengan 256 gray level. Itu berarti 0 sampai 256. Maksudnya 1 pixel ini ukuran penyimpanannya itu 8 bit. Dia bisa disimpan menggunakan angka keabuan dari 0 sampai 255. Contohnya ini di area yang dikotai warna merah, itu sebenarnya itu enggak tinta dalamnya. Kalau di citra digital, dalamnya itu angka. Paham ya?
Jadi yang kita lihat abu-abu, merah, biru itu nggak tinta. Kan nggak mungkin kan di dalam komputer ada tintanya. Ya rusak komputermu. Ya nggak? Yang di dalam citra itu warna, tapi warnanya itu diterjemahkan ke dalam angka. Citra digital itu pakai angka. Jadi kalau ini ada foto, ini full angka, di dalamnya itu full angka. Jadi jangan bayangkan di dalamnya itu tinta. Enggak. Paham ya? Di dalamnya itu full angka. Terus apa yang diolah di citra digital? Ya angka. Ya angka sing ndak jero foto iki sing diolah. Ketika di kotak iki area merah itu terdiri dari piksel pertama bernilai 127, piksel kedua 127, piksel ketiga 129, seterusnya sampai piksel yang terakhir di pojok kanan bawah ini. Paham ya? Jadi tiap piksel itu memiliki tingkat karbon masing-masing. Berhubung ini hanya satu layer karena ini citra grayscale. Citra grayscale itu satu layer, satu matriks. Paham ya? Citra grayscale satu matriks. Kalau kalian pakainya citra warna berarti 3 matriks, 3 layer. Red, green, dan blue. Oke. Lagi contohnya kelihatan kan? Gambar mata. Nah, ini gambar mata, terjemahnya seperti ini. Angka-angkanya seperti ini. Yes, angka lah. Jadi sing kalian olah nanti adalah angka. Ya. Yang diolah di citra digital adalah angka. Yang diolah di computer vision adalah angka. Paling gampang ngolah angka daripada ngolah warna. Saya belum pernah ngolah warna. Biasanya ngolah angka. Karena yang di digital kan angka. Kemudian ada resolusi dan kedalaman warna. Resolusi ini menentukan jumlah piksel dalam citra digital. Biasanya dinyatakan dalam piksel per inci atau PPI atau jumlah total piksel, misalnya 1920 kali 1080. Ini berarti ukuran matriksnya, lebarnya 1920, tingginya 1080. Atau bisa juga dibalik. Paham ya? Tergantung orientasinya, mau landscape atau mau portrait. Itu resolusi. Semakin gede resolusi, semakin banyak piksel yang ada di dalam citra kalian. Semakin gede resolusi, semakin jelas gambarnya. Paham ya? Semakin kecil resolusi, semakin sedikit piksel yang ada, otomatis semakin tidak jelas gambar kalian. Maksudnya semakin rendah kualitasnya. Kemudian untuk yang kedalaman warna, ini menentukan jumlah warna yang dapat direpresentasikan dalam sebuah citra. 1 bit itu hitam putih, hanya 2 warna, hitam dan putih saja. 8 bit grayscale, 256 tingkat keabuan. Kemudian 24 bit true color. 8 kali 3 berapa? 24. Nah, 24 bit ini adalah foto yang kalian foto-foto biasa loh. Foto di HP, foto di komputer yang berwarna itu 24 bit. Karena menggunakan 3 layer. Satu layernya 8 bit warnanya. Berarti kan 8 kali 3. Ada 24 bit. True color, ini RGB, 8 bit per channel. Channel rednya 8 bit, channel greennya 8 bit, channel blue-nya juga 8 bit. Kemudian ada lagi yang 32 bit atau lebih. Ini mendukung transparansi seperti RGBA, tambahi mana. Umumnya dipakai RGB, tapi ketika sampai nanti penelitian bisa jadi pakai resolusi, bukan resolusi, bisa jadi pakai kedalaman warna yang lain.
Kalian mau pakai warna asli boleh pakai RGB, mau pakai yang lain RGBA boleh. Itu akan memberikan manfaatnya masing-masing. Tipe warna itu banyak di pengolahan citra, ada banyak tipe warna. Ada grayscale, ada hitam putih, ada RGB, ada lagi HSV kalau nggak salah, hue saturation value. Apa itu Pak? Nanti ya, belum saatnya. Jadi yang gambar aslinya, gambar yang kalian foto dengan digital kalian, dengan kamera kalian, foto digitalnya itu bisa kalian rubah menjadi bentuk warna yang lain. Bahkan bentuk warna yang belum pernah kalian lihat itu juga bisa. Karena memang di pengolahan citra ada banyak tipe warna, tapi tergantung kita butuh yang apa, tergantung butuh kasus apa yang mau kita selesaikan. Ya, di penelitian saya dulu kalau nggak salah pakai HSV, penelitian yang untuk itu browsing gambar dengan gambar, image retrieval, inputnya gambar, outputnya gambar semirip-mirip, itu pakai HSV kalau nggak salah, hue saturation value. Itu ya warna juga dia. Awalnya RGB tapi dimodif jadi HSV. Nah, ini citra berwarna terdiri dari 3 channel, red, green, dan blue. 3 channel yang ukurannya itu sama persis, 3 matrix, 3 channel, 3 layer, 3 matrix sama. Jadi kalau saya tanya RGB itu berapa channel, 3, berapa layer, layer itu nama lain dari channel, matrix juga nama lain dari channelnya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Saya tanya berapa channel apa Pak? RCTI dah. Channel ya layer, paham ya? Oke. Ada red, green, dan blue. Walaupun ukurannya sama, pixel jumlahnya juga sama, nilainya beda. Red punya nilai sendiri, maksudnya matrix red punya nilai sendiri, matrix green punya sendiri, blue punya sendiri. Nggak sama nilainya, beda. Makanya di sini gambar berwarna itu adalah kombinasi dari matrix red dengan matrix green dan matrix blue. Paham ya? Di mana matrix red, green, dan blue ini sebenarnya matrix grayscale, isinya itu ya 0 sampai 255 semua. Semuanya itu abu-abu. 3 channel ini nilainya itu dari 0 sampai 255 semua. Tapi ketika digabungkan jadi sebuah warna. Paham ya? Contohnya di sini. Gambar sayur. Apa ya? Paprika tadi. Sing merah paprika ya. Area kecil ini kita kotai, perbesar jadinya seperti ini. Ini kan berwarna ya. Ketika ini diperbesar, dijadikan 3 supaya kalian lebih terlihat, kelihatan bentuk iki apa, isine nilai iki apa. Ini jadi 3 matrix di sini. Matrix red, green, dan blue. Nilai di dalam rednya dari 0 sampai 255. Greennya juga sama, blue-nya juga sama. Kalau saya pakai 1 channel dari 3 ini, contohnya saya pakai yang red saja, hasilnya enggak merah, hasilnya abu-abu. Hasilnya adalah gambar sayuran yang berwarna abu-abu. Kalau pakai red saja. Kalau pakai green saja, abu-abu juga, tapi kombinasi warnanya agak berbeda dari rednya. Yang blue abu-abu juga kalau saya pakai 1 channel saja, tapi kombinasi warnanya ya berbeda dari green dan rednya. Ketika 3 channel ini kalian kombinasikan akan menghasilkan gambar yang berwarna. Tapi kalau kalian pakai 1 saja, hasilnya nggak berwarna lagi, tapi hanya abu-abu. Paham ya?
Jadi sebenarnya citra berwarna itu gabungan dari 3 channel abu-abu. Gampangannya kayak ngono. Tapi abu-abu yang pertama itu untuk red, abu-abu yang kedua untuk green, dan abu-abu yang ketiga untuk blue. Digabungkan, di gampangannya 3 ini tidak dijumlahkan di sum tidak, tapi ditempelin lah gampangannya. Ditempelin nemplek-plek. Maka jadi warna. Paham sampai sini? Nah, nanti kalau kalian penelitian, tergantung kasus yang mau diselesaikan. Kalau kalian ingin menyelesaikan kasus tentang pembuluh darah, butuh warna apa berarti? Contohnya sampean punya foto pembuluh darah. Foto pembuluh darah yang gambarnya itu berwarna merah. Pembuluh darah kan warna merah ya. Foto kesehatan lah, mbok teko lab sapa wis gak ngerti. Sebagai foto pembuluh darah atau foto retina bola mata ini kan ya ada pembuluh darahnya juga kan. Nah, itu kan serat-seratnya itu kan pembuluh darahnya warna merah juga. Kalau kalian penelitian tentang itu, mending nggak usah pakai RGB, pakai salah satu channel saja. Karena yang kalian tuju warna apa sih sebenarnya? Merah, ya sudah, berarti pakai channel red saja. Nggak usah green, nggak usah blue. Yang dituju merah kok. Paham ya? Tergantung tujuan kasus kalian. Kenapa? Karena kalau kalian pakai 3 channel, berarti komputasinya ini ke 3 matriks. Lebih cepat mana? Komputasi ke 3 matriks atau ke 1 matriks saja? 1 kan? Nah kalau bisa diselesaikan 1 matriks, jangan gunakan 3 matriks. Gampangnya kayak ngono. Selain itu, kalau kasusmu itu sudah tentu merah yang dituju, ya nggak usah dimasukkan green dan blue-nya. Kadang-kadang malah bisa mengacaukan gambar, mengacaukan hasil kadang-kadang. Paham ya? Jadi kalau kasusmu sudah tahu, saya pengen tuh yang warna merah, ya sudah red saja yang dipakai. Green blue nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Paham? Tergantung kasusnya. Ingin menyelesaikan kasus yang seperti apa? Saya tapi bingung Pak, pilih layernya, saya pakai semuanya saja. Ya boleh dipakai semuanya. Tinggal nanti hasilnya bagus nggak? Paham ya? Nah, secara umum citra digital itu jenisnya seperti ini. Yang pertama citra biner, hitam putih, 1 pixel, 1 bit, gray levelnya hanya 0 dan 1, hitam dan putih. Hasilnya seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk citra-citra di bidang kesehatan. Karena kalau sampean gunakan untuk pernikahan foto kayak gini ya marah-marah yang nyewa sampean. Terus citra grayscale ini seperti citra-citra zaman penjajahan ya. Iya kan? Kan gak ada warna ya, biasanya kan yang abu-abu ini. Kayak film-film zaman penjajahan. Karena pakai 1 matriks. 1 pixel itu umumnya 8 bit. Gray levelnya dari 0 sampai 255, hitam ke putih. Artinya abu-abu boleh. Ya seperti ini. Kemudian citra berwarna 24 bit RGB. Pakai 3 channel. Ini rangkumannya. Gray level pada setiap channel warna panjangnya itu 8 bit. 8 kali 3 24 bit. Nah, ada warna, ada grayscale, ada biner. Semuanya bermanfaat tergantung kasus apa yang mau kalian selesaikan. Paham? Bukan berarti kalau pakai hitam putih mesti jelek hasilnya. Ya enggak. Kalau kalian untuk kedokteran malah mungkin lebih bagus hitam putih saja. Paham ya? Bukan berarti yang RGB itu digunakan di semua kasus, enggak. Tergantung kebutuhan. Tapi kalian lebih enak pakai apa? Lebih enak lihat yang RGB kan? Nah, karena kan itu penggunaan mata secara umum, bukan spesifik.